Seorang ayah yang sedang jogging bersama anaknya, tiba-tiba ditembak orang tak dikenal, hingga akhirnya tewas di tempat. Setelah kematian sang ayah, si anak yang bernama Yasuke, sekarang menjadi seorang yatim piatu, dan sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Untung saja, Yasuke akhirnya diadopsi oleh teman ayahnya, yang ternyata adalah seorang bos Yakuza. Sejak saat itu, si bos Yakuza merawat Yasuke sebagai anak angkatnya. 20 tahun kemudian, terlihat Yasuke bekerja sebagai petugas kebersihan di sebuah sekolah SMA. Namun ternyata, Yasuke tidak benar-benar bekerja di sana. Yasuke hanya menyamar untuk melindungi anak si bos Yakuza yang bersekolah di sana. Dalam tugas ini, Yasuke dilarang oleh si bos Yakuza untuk membongkar identitasnya. Hingga dalam penyamaran ini, Yasuke kerap kali dihajar oleh geng preman di sekolah itu. Karena mereka menganggap Yasuke hanyalah seorang petugas kebersihan yang miskin dan kotor. Mereka tidak sadar, orang yang mereka rendahkan ini adalah seorang anak angkat bos Yakuza yang dididik sedari kecil menjadi mesin pembunuh. Agar penyamarannya tidak terbongkar, Yasuke terpaksa pura-pura lemah dan tidak melawan saat dikeroyok. Pada malam harinya, Yasuke menjalankan tugas seperti biasanya dari si bos Yakuza, alias ayah angkatnya. Mulai dari menggali informasi, hingga menghabisi anggota musuh. Sebenarnya Yasuke tidak pernah bercita-cita ingin menjadi seorang Yakuza. Yasuke melakukan semua ini hanya untuk menghormati si bos Yakuza yang telah merawatnya sejak kecil. Dengan kata lain, Yasuke hanya ingin balas budi. Meskipun hanyalah anak angkat, tapi si bos Yakuza merawat dan memperlakukan Yasuke seperti anak kandungnya sendiri. Hal itulah yang membuat Yasuke selalu patuh dan menghormati si bos Yakuza dan menuruti segala perintahnya tanpa pernah mengeluh sedikit pun. Setelah menyelesaikan tugasnya malam itu, Yasuke berniat kembali ke sekolah untuk melindungi anak si bos Yakuza. Saat hendak pergi, Yasuke berpapasan dengan Tama. Diketahui kalau Tama adalah penerus si bos Yakuza dari generasi ke-6. Rupanya sejak dulu, Tama tidak begitu suka dengan Yasuke, karena ia menganggap Yasuke hanyalah seorang anak yatim yang derajatnya diangkat oleh si bos Yakuza. Tama lantas menemui si bos Yakuza, mendesak agar si bos Yakuza lebih peduli terhadap nasib klan mereka. Karena Tama menganggap, beberapa tahun ini, si bos Yakuza lebih mementingkan urusan bisnis pribadinya. Sedangkan urusan klan mereka, si bos Yakuza seakan angkat tangan. Padahal saat ini, klan geng Yakuza mereka sedang terlibat konflik dengan klan geng Yakuza musuh. Tama semakin meradang, mengetahui kalau si bos Yakuza akan berangkat ke luar negeri, mengurus bisnis pribadinya, yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan klan geng Yakuza. Sementara di sekolah, Yasuke terus menjaga jarak dengan putri si bos Yakuza yang diketahui bernama Yuriko. Ternyata selama ini, Yuriko tidak tahu kalau Yasuke adalah anak angkat ayahnya. Apalagi mengetahui kalau Yasuke sengaja ditugaskan oleh ayahnya menyamar sebagai petugas kebersihan sekolah
untuk melindungi Yuriko. Tugas Yasuke melindungi Yuriko menjadi sedikit mudah. Karena ada seorang pemuda bernama Hiro, selalu berada di samping Yuriko. Hiro sangat menyayangi Yuriko, dan rela melakukan apapun untuk melindunginya. Diketahui kalau Hiro adalah anak seorang bos gangster yang cukup disegani di Tokyo. Hingga tak ada satu orang murid pun yang berani mengganggu Yuriko selama terus berada di samping Hiro. Pada jam istirahat, Yasuke berniat ingin makan siang. Tapi lagi-lagi, Yasuke diganggu oleh geng preman sekolah. Sebenarnya Yasuke sudah muak dengan mereka semua. Tapi Yasuke harus tetap pura-pura lemah agar penyamarannya tidak terbongkar. Di waktu yang sama, Yasuke dijemput oleh anak buah si bos Yakuza. Karena si bos Yakuza ingin bertemu dengan Yasuke saat ini juga. Setibanya di tempat tujuan, yang ingin bertemu Yasuke ternyata bukanlah si bos Yakuza, melainkan Tama. Tama memberitahu Yasuke kalau si bos Yakuza berencana pindah ke luar negeri, sembari menggelapkan seluruh aset milik klan geng Yakuzanya. Tama mengatakan, sebelum pindah ke luar negeri, si bos Yakuza akan menghabisi seluruh anak buahnya, termasuk Yasuke sendiri, untuk menghilangkan jejak. Maka dari itulah, Tama mengajak Yasuke bekerja sama untuk menghabisi si bos Yakuza. Sebelum si bos Yakuza, yang lebih dulu menghabisi mereka semua, termasuk Yasuke. Tapi Yasuke tidak percaya dengan semua ucapan dari Tama. Yasuke tidak percaya kalau si bos Yakuza, yang sudah Yasuke anggap sebagai ayah sendiri, tega melakukan sekejam hal itu. Menanggapi itu, Tama langsung memberitahu sebuah rahasia besar yang membuat Yasuke sangat terkejut. Di mana 20 tahun lalu, si bos Yakuza lah yang telah menghabisi ayah Yasuke. Tama menjelaskan, dulunya ayah Yasuke adalah pewaris bos Yakuza dari generasi kelima. Tujuan si bos Yakuza menghabisi ayah Yasuke adalah untuk merebut tampuk kekuasaan sebagai bos Yakuza generasi kelima. Karena di dunia klan Yakuza, menghabisi pemimpin sebelumnya adalah sesuatu yang lazim dilakukan. Namun entah karena alasan apa, si bos Yakuza malah mengadopsi Yasuke sebagai anak angkatnya. Tapi Tama meyakini, tujuan si bos Yakuza melakukan itu agar bisa memperbudak Yasuke. Untuk melakukan semua perintah si bos Yakuza, termasuk melindungi putrinya, dengan tega menyuruh Yasuke menyamar sebagai petugas kebersihan sekolah. Tama mengajak Yasuke bekerja sama untuk menyingkirkan si bos Yakuza. Hingga dengan begitu, dendam Yasuke akan terbalaskan, dan di waktu yang sama, Tama bisa naik tahta menjadi bos Yakuza generasi ke-6. Mendengar semua cerita dari Tama, tentu Yasuke marah besar. Hingga tanpa pikir panjang, Yasuke langsung mendatangi ruangan si bos Yakuza. Setelah berhasil menghabisi para pengawal, Yasuke lantas bertanya kepada si bos Yakuza, apakah benar kalau si bos Yakuza lah yang telah menghabisi ayahnya? Tanpa ragu sedikit pun, si bos Yakuza langsung mengakuinya. Si bos Yakuza bahkan tidak masalah apabila Yasuke menghabisi dirinya untuk balas dendam. Si bos Yakuza langsung menyerahkan pistolnya, dan lantas mempersilakan Yasuke untuk menghabisi dirinya. Tapi meskipun pistol sudah di tangan, Yasuke tetap tidak berani menarik pelatuknya. Karena bagaimanapun juga, Yasuke sudah menganggap si bos Yakuza sebagai ayah kandungnya sendiri, yang sudah merawat Yasuke selama 20 tahun. Karena Yasuke tak kunjung menarik pelatuknya, anak buah Tamalah yang pada akhirnya datang dan menembak si bos Yakuza. Melihat itu, dengan sigap Yasuke menghabisi anak buah Tama. Si bos mafia yang sekarat memohon kepada Yasuke agar menghabisi dirinya, supaya dirinya tidak menderita lebih lama. Si bos juga berpesan agar Yasuke berjanji tetap melindungi putrinya, apapun yang terjadi. Setelah kematian si bos Yakuza, Tama menjadi sangat senang. Ia lantas memaksa pengecara klan geng Yakuza agar mengurus segala sesuatunya, supaya Tama bisa dengan segera diangkat menjadi bos Yakuza.
Si pengacara mengatakan, Tama belum bisa diangkat menjadi bos Yakuza generasi ke-6, karena anak kandung laki-laki dari istri pertama si bos Yakuza masih hidup sampai sekarang. Tapi hal itu sudah diantisipasi oleh Tama. Tama sudah menyuruh para anak buahnya menculik dan menghabisi anak si bos Yakuza yang diketahui bernama Tuan Honda. Tapi tanpa disangka, Tuan Honda sudah mengantisipasi hal itu. Dengan sigap, Tuan Honda menghabisi para anak buah Tama. Tak lama kemudian, Tuan Honda dan anak buahnya juga menghabisi Tama. Setelah itu, Tuan Honda dan kedua anak buahnya mendatangi sekolah putri si bos Yakuza untuk menculik putri si bos Yakuza, yaitu Yuriko, alias adik tiri Tuan Honda sendiri. Karena hanya Yuriko saja yang mengetahui kode berangkas penyimpanan semua berkas aset kekayaan mendiang si bos Yakuza. Tuan Honda juga berencana akan menghabisi Yasuke, karena ia yakin suatu hari nanti Yasuke akan menjadi ancaman besar untuk dirinya. Selain itu, selama Yasuke masih hidup, misi menculik Yuriko akan menjadi sulit, karena Yuriko dilindungi oleh Yasuke. Agar rencana penculikan dan pembunuhan ini berjalan lancar dan tidak terendus pihak polisi, Tuan Honda sengaja menugaskan 9 orang pembunuh bayaran amatir yang tidak terlalu handal dalam pekerjaan mereka, yaitu untuk menculik Yuriko dan menghabisi Yasuke. Para pembunuh amatir tersebut terdiri dari bapak tua, pemuda culun, anak buah Tuan Honda sendiri, dan sebagainya. Sembilan orang pembunuh bayaran pun menyebar di lingkungan sekolah untuk menculik Yuriko dan menghabisi Yasuke. Si pembunuh bayaran culun masuk lebih dulu dan menghabisi setiap orang yang ia temui. Dengan percaya dirinya, ia yakin bisa menyelesaikan tugas ini seorang diri saja. Tapi setelah bertemu dengan Yasuke, si pembunuh bayaran culun malah tak bisa berkutik. Hingga hanya dalam hitungan detik, Yasuke mampu menghabisi dirinya. Di waktu yang sama, 2 orang pembunuh bayaran songong berhasil menemukan Yuriko yang saat itu sedang bersama kekasihnya, yaitu Hiro. Tapi Hiro tak tinggal diam. Ia melakukan perlawanan untuk melindungi Yuriko. Setelah berhasil mengalahkan mereka berdua, Hiro bergegas membawa Yuriko melarikan diri dari sana. Tapi di tengah pelarian, Hiro dan Yuriko dicegat oleh anak buah Tuan Honda. Hiro pun dengan terpaksa harus berhadapan dengannya. Tapi sayangnya, Hiro kalah kuat, hingga pada akhirnya, ia tewas di tangan Tuan Honda. Setelah itu, anak buah Tuan Honda berusaha menculik Yuriko. Tapi hal itu belum sempat terjadi, karena Yasuke datang tepat waktu, menghabisi anak buah Tuan Honda. Setelah itu, Yasuke bergegas membawa Yuriko keluar dari sekolah tersebut. Tapi saat hendak keluar, si pembunuh bayaran kakek tua sudah bersiap dengan senjata snipernya. Berada di dalam posisi terpojok, Yasuke dengan terpaksa membawa Yuriko masuk kembali ke dalam, mencari jalan keluar yang lain. Dalam upaya melarikan diri, Yuriko bertanya, siapa sebenarnya Yasuke, dan kenapa orang-orang itu mengincarnya. Yasuke menjawab, sebenarnya dirinya adalah anak angkat ayah Yuriko, yang ditugaskan untuk melindungi Yuriko. Dan sekarang ayah Yuriko sudah tewas, akibat perebutan kekuasaan. Sebelum meninggal, Yasuke sempat berjanji kepada ayah Yuriko, Yasuke akan melindungi Yuriko, apapun yang terjadi. Karena terlalu lama bercerita, 2 orang pembunuh bayaran les biola malah keburu mencegat mereka berdua, hingga aksi kejar-kejaran yang diwarnai baku tembak tak dapat lagi dihindari. Dengan sigap, Yasuke membawa Yuriko bersembunyi ke perpustakaan. Di dalam perpustakaan tersebut, Yasuke pun berhasil menghabisi salah seorang dari mereka.
Tak terima kekasihnya dihabisi, pasangan si Lesbiola mengamuk, menghampiri Yasuke, menantangnya berduel 1 lawan 1. Meskipun seorang perempuan, nyatanya Yasuke cukup kewalahan dalam melawannya. Tapi karena sudah dilatih sejak kecil menjadi seorang pembunuh profesional, pada akhirnya Yasuke berhasil menghabisinya. Tapi baru saja selesai bertarung, Yasuke harus kembali berhadapan dengan 2 orang pembunuh bayaran tadi. Yasuke yang terluka dan sudah sangat kelelahan, tentu dapat dengan mudah dikalahkan oleh mereka berdua. Tapi dengan sisa tenaga yang ada, pada akhirnya Yasuke berhasil menghabisi kedua pembunuh bayaran ini. Tapi setelah itu, Yasuke harus kembali berhadapan dengan anak buah Tuan Honda, yang ternyata masih hidup ketika ditembak oleh Yasuke tadi. Hingga baku hantam sengit, kembali harus terjadi. Sementara itu, Tuan Honda dan seorang anak buahnya berniat memasuki wilayah sekolah. Lalu tiba-tiba, si pembunuh bayaran kakek tua datang menghampiri Tuan Honda. Ia datang untuk meminta bayaran atas jasanya mengikuti perintah Tuan Honda. Tapi bukannya mendapat bayaran, Tuan Honda malah langsung menghabisinya. Bukan hanya itu saja, Tuan Honda juga menghabisi anak buahnya karena telah menugaskan para pembunuh bayaran yang tidak becus dalam bertugas. Hingga sampai saat ini, Yuriko masih belum berhasil diculik dan Yasuke belum berhasil dihabisi. Setelah itu, Tuan Honda turun tangan langsung untuk menghabisi Yasuke. Yang mana saat itu, Yasuke masih berbaku hantam dengan anak buah Tuan Honda. Tanpa banyak bacot, Tuan Honda langsung menembak Yasuke dan anak buahnya. Setelah itu, Tuan Honda menghajar Yuriko, memaksanya memberitahu kode brankas penyimpanan semua aset kekayaan mendiang si bos Yakuza. Lalu tiba-tiba, Yasuke yang ternyata masih hidup, berhasil menembak Tuan Honda, hingga akhirnya tewas di tempat. Setelah kematian Tuan Honda, Yasuke resmi diangkat menjadi bos Yakuza generasi ke-6. Yasuke juga berjanji akan terus melindungi Yuriko dan memperlakukan Yuriko seperti adik kandungnya sendiri. Kemudian, film pun selesai.